Halo teman-teman, apa kabar? Baik kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui sobat, pernikahan adalah peristiwa yang kebanyakan dari kita dambakan. Apalagi menikah dengan orang kita cintai, jelas itu adalah sesuatu kehidupan yang bisa dibilang cukup cerah. Namun sobat, akan ada pasangan muda telah menikah, yang malah akan mendapatkan masalah di rumah tangganya, itu tidak pantas untuk dilakukan dengan sang saudara. Bagaimana selengkapnya dari kasus ini? Mari kita bahas sama-sama. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Siapkan posisi ternyaman untuk menikmati video ini. Sudah. Makasih buat kalian yang sudah subscribe. Sekarang mari kita bahas. Jadi sobat, ada seorang pria bernama Safwan Amanta. Dia ini tinggal di salah satu daerah bernama Kecamatan Botompo, Kabupaten Goa, Makassar. Safwan ini merupakan pria kelahiran Sulawesi Selatan. Di usianya yang matang tersebut, Safwan sudah berumur 21 tahun saat kejadian ini berlangsung. Di samping semua itu, dia juga sudah menempuh pendidikan di salah satu fakultas yang ada di Makassar. Dan untuk saat ini sobat, dia sudah bekerja serabutan atau terkadang membantu sang kedua orang tuanya. Di masa lalunya, pada usianya yang terbilang cukup muda, dia ini bertemu dengan seorang gadis yang menarik hatinya. Wanita itu bernama Nur Aini. Aini ini merupakan seorang pekerja lepas, walaupun masih berpendidikan di Desa Bonto Langkasa Selatan, Sulawesi Selatan. Entah bagaimana ceritanya Safwan bisa bertemu dengan Aini tersebut. Namun yang jelas, pada saat pertama kali mereka bertemu, Safwan langsung jatuh cinta dan ingin mengenal sekali Aini lebih jauh. Segala cara dilakukan oleh Safwan di saat itu, agar dia bisa dekat dengan Nur Aini. Sampai akhirnya Safwan berhasil masuk ke dalam hidup sang pujaan hati. Dan di saat tersebut, Aini pun ternyata membalas usaha Safwan dan perasaan Safwan dengan rasa yang sama, karena dia juga suka dengannya. Singkat ceritanya, mereka berdua pun menjalin hubungan pacaran. Safwan yang begitu cinta di dalam hubungan tersebut, jelas membuat Nur Aini juga merasakan hal yang sama. Bisa dibilang, sudah tidak bisa lepas dengan Safwan, apapun situasi dan kondisi keduanya alami. Hingga akhirnya sobat, membuat mereka berdua memutuskan untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius. Di saat itu, mereka berdua satu sama lain saling mengenalkan kepada keluarga masing-masing. Saat Nur Aini datang ke tempat keluarga Safwan, keluarganya menyetujui hubungan mereka jalani. Bahkan keluarga Safwan menyambutnya dengan sangatlah baik. Tapi sobat, ketika Safwan yang diajak ke rumah Aini, keluarga Aini ini responnya tidak sesuai dengan harapan. Yang mana di saat itu, ibunya Aini sempat tidak mengizinkan dengan apa yang mereka rencanakan. Ucapan tersebut dinilai oleh Safwan, sang keluarga yang tidak menyetujui hubungan antara dia dan Nur Aini. Namun sobat, namanya orang sudah saling menyayangi. Safwan sudah terlanjur sangat sayang kepada Nur Aini, kemudian dia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menikah atau hidup bersama sang pacar. Dia tidak peduli apapun kondisinya sobat. Dia berusaha lebih mendekati keluarganya, sampai-sampai dia berusaha membantu ekonomi keluarga Aini, untuk bisa meyakinkan calon mertuanya. Tidak hanya itu, saking tidak terkontrol, Safwan ini rela menggunakan uang tabungannya untuk membeli cincin. Lalu benar saja, semua hal yang dilakukan Safwan ini, benar-benar bisa membuat sang keluarga pacar percaya padanya. Lalu singkat cerita, mulailah mereka mengatur rencana atau tanggal pernikahan. Mereka berdua pun menikah, di tahun 2015. Setelah melangsungkan pernikahan, Safwan,
Nur Aini, dan juga sang adik, tinggal di sebuah rumah yang terletak di Desa Bonto Langkasa Selatan, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pada awal-awal menikah, sifat Safwan juga tidak berubah. Dia masih tetap royal kepada mertua, atau bahkan sampai ke adik Aini. Dia benar-benar setia kepada keluarga tersebut. Namun selang 1 bulan kemudian, tiba-tiba saja Safwan ini terlihat ada perubahan dengan jelas. Yang mana hal ini disebabkan oleh adik dari Aini yang bernama Nurul Hidayah. Sedikit kita bahas latar belakang dari Nurul Hidayah. Jadi Nurul ini masih berusia tidak jauh dari kakaknya sendiri Aini. Memang dari paras Nurul itu terlihat sangatlah cantik. Bahkan para tetangganya pun mengakui paras dari Nurul karena sudah banyak pria yang mengaguminya. Apalagi, bagian atas dan bawahnya itu bisa dibilang mantap. Jadi tidak jarang orang merasa punyanya naik ketika melihat Nurul. Hal tersebut pun juga dirasakan Safwan. Dia merasa terpancing untuk melakukannya bersama sang adik ipar. Sifat asli dari Safwan yang ternyata memiliki niat tidak baik, tiba-tiba keluar semua. Sikapnya yang memiliki perasaan di luar nalar terhadap dari Nurul, lama-kelamaan membuat Nurul juga menyadari rasa tersebut. Namun di satu sisi, Aini hanya merasa baik-baik saja, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Berhari-hari mereka hidup di dalam satu rumah yang sebenarnya baik-baik saja, sekarang berubah keadaannya tidak baik. Yang mana setiap hari, Safwan mulai berani untuk merencanakan sesuatu di luar nalar. Akhirnya, Safwan tidak bisa tahan punyanya berdiri terus karena Nurul, kemudian dia mengambil langkah untuk bercocok tanam. Namun sobat, karena di rumah tersebut cukup ramai, apalagi banyak kerabat yang sering berdatangan untuk bertamu. Safwan pun mengurungkan niatnya. Hingga, pada bulan November tahun 2015 lalu. Di saat itu, mereka bertiga ini berniat untuk mengunjungi ke rumah sang nenek di Dusun Boka, Desa Macini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Sesampainya mereka di lokasi, entah kenapa Aini itu mendadak ada urusan penting. Yang mana hal ini, dia meminta izin kepada Safwan untuk pergi sebentar, dan akan kembali beberapa jam kemudian. Namun disinilah, Safwan mulai memikirkan apa yang dia pikir beberapa hari yang lalu. Ya, inilah waktu tepat untuk melakukannya dengan Nurul. Singkat cerita, setelah di kediaman tersebut hanya mereka bertiga, apalagi yang punya rumah juga mulai beristirahat, Safwan tanpa basa-basi langsung pergi bersama Nurul. Nurul di saat itu sedang menunaikan sholat, tapi langsung ada Safwan pura-pura baring. Nurul awalnya tidak begitu peduli, karena merasa tidak ada yang harus dilakukan. Namun sobat, tiba-tiba Safwan ini punyanya naik sembari melakukan senam jari. Dia juga kurang lebih mengatakan, "Nurul, coba kamu anukan di punya kamu, kayaknya enak deh," ucapnya. Yah, parahnya lagi, Nurul di kondisi tersebut, mulai goyah imannya juga. Karena sudah saling tidak tahan, dia langsung naik ke perabot Safwan, hingga merapatkannya dalam-dalam. Terjadilah hubungan di luar nalar, hingga keluar dalam sobat. Setelah melepas hasrat, Safwan pun kembali ke ruangan tamu, seolah tidak terjadi apa-apa. Kegiatan itu mereka lakukan hanya 1 kali, namun akan berdampak di hari kemudian. Nah, disinilah akan terjadi sesuatu yang Safwan tidak inginkan. Yah, selang beberapa bulan kemudian, Nurul ternyata mengandung dan mulai sudah terlihat jelas. Akibat tidak bisa menutupinya lagi, Nurul mulai menceritakan kejadian itu dengan Aini. Betapa terkejutnya, sebab dia saja belum mengandung padahal sudah menikah dengan Safwan. Akibat kejadian tersebut, Nurul pun menjadi sering dimarahi oleh keluarga Aini yang mengetahui kejadian itu. Tidak sampai situ. Para warga juga mengetahui entah dari mana mereka mendapatkan informasi. Barulah sobat, untuk menghindari kemarahan warga, anggota Polsek langsung mengamankan Nurul ke Polres Goa. Tidak ada informasi yang mengatakan apakah Nurul ini mendapatkan hukuman, atau masalah ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan.
Namun yang jelas, Nurul ini hanya menjadi saksi untuk menceritakan kejadian sebenarnya di kala itu. Bagaimana menurutmu guys? Di dalam cerita kali ini, kita belajar bahwa ipar itu adalah ya, mungkin kalian sudah tahu. Tidak baik sang ipar hidup bersama di keluarga kita, apapun di kondisi itu. Jagalah berpakaian kita, sehingga membuat orang-orang sekitar tidak memandang kita dengan penuh niat tidak baik. Dan seperti biasa sobat, setiap perbuatan tidak baik, akan mendapatkan hasil yang tidak baik juga, bahkan bisa lebih buruk. Biarlah kisah ini menjadi pembelajaran bagi kita semua.